Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Pada suatu saat, Yesus berkata kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, menilai zaman berarti kita juga mudah terkecoh dengan tanda-tanda lahiriah saja. Jika kita mampu menilai tanda-tanda cuaca secara baik, maka sepatutnya lah kita harus bijak membaca dan menilai tanda-tanda zaman. Itulah yang hendak Yesus sampaikan kepada kita melalui Warta Injil hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Warta Injil hari ini dikatakan bahwa bagaimana Yesus menyindir serta memarahi orang banyak yang mampu serta tahu menganalisis atau menginterpretasikan zaman, tetapi berpura-pura tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, mereka pun menutup hati dan jiwa akan warta keselamatan. Tidak sampai di sini, juga mereka menutup pintu bagi setiap orang yang betul-betul membutuhkan dan menginginkan kasih, karunia, rahmat, dan cinta Allah untuk pengampunan dosa serta keselamatan jiwa dan raga. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini Yesus ingin membuka mata kita menggunakan tanda-tanda alam berupa perubahan cuaca yang secara rasional dapat dilihat, diketahui bersama, dan bisa dianalisiskan dengan tepat. Yesus menggunakan contoh ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita, setiap orang, mampu menginterpretasikan setiap kejadian-kejadian normal maupun tidak normal. Kita mampu membaca situasi yang terjadi di dunia ini seperti pembunuhan, peperangan, bencana alam, perpecahan yang terjadi, dan lain sebagainya. Ini sebuah refleksi untuk setiap individu, agar dari hal-hal ini kita bisa menemukan titik tolak untuk membangun sebuah kerukunan, perdamaian, keadilan, serta menjalin sebuah relasi persaudaraan yang berawal dan berdasarkan kasih dan cinta Allah. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menghormati serta mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang berakhir dengan keutuhan, keharmonisan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan bisa diibaratkan dengan sebuah perjalanan menuju suatu tujuan atau suatu titik akhir. Syaratnya kita harus membawa bekal untuk bisa sampai ke tujuan ini. Dalam perjalanan, kita akan menemui halangan dan rintangan, susah dan senang. Namun kita tetap berusaha agar bisa sampai di tujuan untuk beristirahat. Begitu pula dengan jalan hidup kita sebagai manusia menuju rumah Bapa di sorga. Kita diberi bekal oleh Kristus dengan rahmat sakramen pembaptisan dan pemenuhan Roh Kudus dalam sakramen Krisma, serta sakramen-sakramen lainnya. Namun kita tidak luput dari halangan dan rintangan, suka maupun duka.
Ini bukan hukuman, melainkan cobaan, agar kita pun kuat serta dewasa di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, dalam perjalanan menuju rumah Bapa, kita diajarkan oleh Kristus untuk saling memaafkan, saling mencintai, mengasihi, berbuat amal, menegakkan keadilan serta kebenaran. Maka dengan demikian akhirnya kita pun bisa beristirahat dengan damai di dalam kerajaan Allah. Maka saudara saya yang terkasih, sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Janganlah kita menyia-nyiakannya. Marilah kita saling memaafkan, mengasihi, mencintai, menghormati, berbuat amal, dan lain sebagainya antara satu dengan yang lain, agar cinta dan kasih Kristus merajai dalam hidup kita. Dan kita pun layak menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Dan tidak sebaliknya, kita dimasukkan ke dalam penderitaan yang tak kunjung akhir. Karena itu, marilah kita peka menilai zaman agar iman kita tidak terkecoh oleh tanda-tanda lahiriah saja, melainkan membuat kita sadar kita harus hidup dan berbuat apa supaya kita akhirnya menikmati keselamatan yang datang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah roh-Mu selalu dalam hidupku, sehingga aku dimampukan oleh-Mu sendiri untuk mengerti dan memahami arti tanda-tanda zaman bagi keselamatan yang mendorong aku untuk bertindak dan berbuat sesuatu yang mengarahkan imanku pada hidup kekal yang akan Kau anugerahkan kepadaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.